Ya, untuk memeriahkan nanti semakin malam akan semakin meriah, semakin ramai, semakin banyak penampilan dari anak-anak kita semuanya. Ya, seperti itu ya Bu. Iya, jangan kalau udah selesai tampil jangan langsung pulang ya Bu. Betul sekali, karena emang sekali ini nanti masih banyak berkelas, masih ada bermain sepeda gunung, nggak ada gua Buris, Dan ada kulkas. iya, terus ada kipas lainnya juga masih banyak sekali. Jadi Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu setelah anaknya tampil. Silakan menikmati penampilan dari anak-anak kami dari kelas-kelas yang lain seperti itu. Ya, dan jangan lupa door prize yang didapatkan tadi pagi untuk dibawa ya. Nah, nanti siapa tahu beruntung. Kupon untuk kuponnya maksudnya Ya. siapa tahu nanti beruntung dapat door prize. Sudah siapkah kelas 4 FGS? Oh, masih belum. Ya. Oh ya, gimana? Bapak Ibu, gimana? Sudah lihat penampilan dari anak-anak semuanya ya kan? Gimana cantik-cantik, ganteng-ganteng, berbakat dari Bapak Ibunya. Gitu Bapak Ibu? Kalau sudah seperti itu, sudah terlihat dan sudah didampingi oleh Bapak Ibu yang energik dan juga berbakat, silakan mengajak sepupunya, ya, keponakannya, ya, untuk dikenalkan ke anak muda. Yuk, karena kami masih membuka ada 8 kota penampilan anak strategi baru, silakan untuk datang dan kami menyambut dengan pintu lebar. Oke, Bapak Ibu, oke. Sambil promosi sedikit nggak apa-apa ya. Kita biar promosi yang lain, kita promosi madrasahnya sendiri. Jangan sampai telat. Iya, Untuk pendaftarannya baru datang berapa. Iya, betul. Kalau bisa segera ya. Ya, setelah besok ya, Bapak Ibu, silakan dikabari. Oh, di MM Komdo masih ada 8 kuota. Monggo silakan. Oke, siap. Bu Ika sudah? Oke. Mari kita saksikan tampilan dari kelas 4 FGS. Selamat menyaksikan. Rakyat Indonesia hidup dalam tekanan dan keterbatasan sejak kedatangan Belanda melalui VOC hingga berlanjut ke masa Jepang. Kehidupan masyarakat penuh penderitaan. Kebebasan dibatasi, pendidikan hanya untuk kalangan tertentu. Inilah persembahan dari kelas 4 FGS, drama teatrikal Masihkah Merdeka Indonesiaku. Di tanah yang dulu begitu damai, langkah-langkah kecil anak bangsa pernah berjalan di atas luka yang tak terlihat. Sawah yang hijau bukan lagi milik sendiri. Keringat jatuh bukan untuk kesejahteraan, melainkan untuk kepentingan penjajah. Pada masa Belanda dan berlanjut saat Jepang, tangis menjadi bagian dari keseharian. Tersembunyi di balik diam, tertahan dalam dada. Namun di balik kesengsaraan itu, tumbuh semangat perjuangan yang kuat. Para tokoh dan rakyat bersatu melawan ketidakadilan.
17 Agustus 1945, langit Indonesia terasa berbeda, bukan sekedar biru, tapi seakan menyimpan harapan yang telah lama dipendam. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang penjajahan, akhirnya suara itu menggema, suara yang ditunggu oleh jutaan jiwa. Merdeka! Waktu telah banyak berlalu, tapi apakah Indonesia telah benar-benar merdeka? Usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja di dalam lemari.
Indonesia hari ini bukan lagi tentang penjajahan oleh bangsa lain, tapi tentang perjuangan melawan keadaan kita sendiri. Di negeri yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini masih terdengar keluhan yang lirih. Korupsi sebagai bayang-bayang yang tak kunjung pergi, merampas hak yang seharusnya milik rakyat. Suara rakyat kecil sering tenggelam, kalah oleh hiruk-pikuk kepentingan yang lebih besar. Di sudut lain, generasi muda tumbuh di tengah zaman yang serba cepat. Ada yang berjuang dengan sungguh-sungguh, namun ada pula yang kehilangan arah. Berani tapi tanpa batas, bebas tapi tanpa pegangan. Lalu kita bertanya dalam hati, inikah arti merdeka yang dulu diperjuangkan? Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga, maka kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Namun harapan belum hilang. Negeri ini masih punya hati pada mereka yang jujur, yang peduli, yang terus berusaha memperbaiki kesalahan. Perubahan mungkin tidak datang sekaligus, tapi selalu dimulai dari kesadaran. Mungkin hari ini kita belum sempurna, tapi selama masih ada yang mau peduli, masih ada yang berani jujur, Indonesia akan benar-benar kawal. Dan rangkuman itu kembali pada kita. Sudah sejauh mana kita menjaga kemerdekaan ini?
silakan Bu Rita mendampingi anak-anak untuk foto bersama. Ya, ditata dulu. Nah, iya.